Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, ada perubahan besar yang terjadi. Kalau kita cermati di beberapa part sebelumnya, Fang Yuan itu berusaha untuk tidak merubah banyak alur di dunia, supaya dia masih memiliki keuntungan karena memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. Namun, bak petir di siang bolong. Di part kemarin, Fang Yuan mendapatkan banyak berita yang membuat dia tercengang. Dimulai dari Laut Timur, di mana seharusnya Li Xiaoyao yang nantinya menjadi masa depan dari Laut Timur bersama dengan Song Yixi malah mati sebelum dilahirkan. Karena Song Yixi membantai seluruh klan Li. Meski tidak akan berimbas langsung pada masa ini, namun di masa depan tentu akan ada banyak penyesuaian karena hilangnya sosok yang sangat berpengaruh. Kemudian berita baru lagi dari benua tengah. Ini juga gara-gara ulah Fang Yuan. Dulu Fang Yuan pergi ke gua surga langit berbintang dan secara tidak sengaja dia membangunkan zombie putra bintang 7. Hal ini membuat situasi berubah drastis jika dibandingkan dengan kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Seharusnya di masa ini, si Lei dan juga Sekte Perang Abadi masih mendulang banyak keuntungan dari gua surga langit berbintang. Sehingga seharusnya Sekte Perang Abadi itu memiliki kekuatan yang terus meningkat dan mendekati kekuatan dari Sekte Afinitas Roh. Namun sayang seribu sayang, karena Putra Bintang 7 telah terbangun dan terjadi pertarungan antara Putra Bintang 7 dengan orang-orang dari Sekte Perang Abadi, hal ini mengakibatkan sebuah keputusan besar dari Putra Bintang 7. Putra Bintang 7 mengalami keputusasaan dan kemudian memilih untuk menghancurkan gua surga langit berbintang miliknya. Sehingga pada akhirnya serpihannya pun jatuh ke benua tengah dan mengakibatkan kegemparan. Padahal hal ini seharusnya terjadi sekitar 200 tahun yang akan datang. Namun karena tindakan Fang Yuan sebelumnya, keruntuhan gua surga langit berbintang pun dimulai lebih awal. Nah, tapi sebenarnya ada satu pertanyaan yang muncul di benak Ane ketika mendengar berita ini. Sesungguhnya, apakah keruntuhan gua surga langit berbintang ini hanya karena Putra Bintang 7 yang tidak lagi bisa mempertahankan gua surga langit berbintang miliknya? Ataukah ada alasan yang lain? Mungkinkah semua itu ada hubungannya dengan permintaan Qin Baisheng pada seseorang di perbatasan selatan? Tidak ada yang tahu, kecuali yang sudah baca sampai akhir. Nah, ini semua berita yang mengejutkan tentunya, dan Ane setuju. Kemarin ada yang komen gini, bahwa Fang Yuan ini secara tidak sengaja perlahan-lahan telah menghancurkan dunia. Iya, meskipun mungkin yang disengaja oleh Fang Yuan hanya bagian di dataran utara ya, tapi yang lain itu juga ikut merubah alur cerita dari dunia. Yah, itulah seorang MC yang seharusnya memang bisa sangat mempengaruhi perubahan pada dunia. Karena itu, sekarang mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 185. Beberapa hari kemudian, setelah runtuhnya gua surga langit berbintang, Fang Yuan kembali mendapatkan kejutan saat dia membaca surat yang baru saja ia terima dari He Feng Yang. Di dalam surat itu, He Feng Yang sebagai perwakilan dari Sekte Bango Abadi mengundang Fang Yuan untuk menjelajahi pecahan dari gua surga langit berbintang. Jadi, ketika gua surga langit berbintang itu runtuh, kekacauan sempat terjadi di benua tengah. Namun, karena pengaruh dari pengadilan surgawi serta melalui 10 sekte kuno, maka situasi pun menjadi lebih tenang saat ini. Lalu kemudian dibuatlah kesepakatan di antara 10 sekte kuno untuk membiarkan para murid mereka pergi menjelajahi pecahan gua surga langit berbintang.
Tentu tujuannya adalah untuk latihan pada para murid, sekaligus untuk memonopoli sumber daya berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Ya, siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak, merekalah yang akan mendapatkan banyak keuntungan. Karena mereka percaya diri dengan kemampuan dari para murid mereka, maka orang-orang dari 10 sekte kuno pun setuju dengan hal itu. Namun, hal ini juga memiliki batas waktu. Para murid hanya diizinkan di sana selama 7 hari 7 malam. Setelah itu, maka invasi dari 10 sekte kuno akan dilakukan, dan semua harta yang didapatkan akan dibagi merata setelah invasi itu. Nah, ini adalah hal yang menarik. Karena kesepakatan ini, maka biasanya orang-orang dari sekte yang diutus adalah para murid kepercayaan. Namun tampaknya berbeda dengan sekte Bangau Abadi. Mereka punya pertimbangan sendiri, karena Fang Yuanlah yang diberikan kesempatan ini. Mendapat berita itu, Fang Yuan mulai memutar otak. Dia kemudian mulai membuat kesimpulan. Matanya menajam seolah dia sudah menemukan sesuatu. Kemudian Fang Yuan bergumam, "Tapi aku tidak bisa gegabah. Mungkin saja ini adalah jebakan. Karena itu aku akan memeriksanya dulu." Setelah itu Fang Yuan mulai menyelidiki, dan rupanya dia tidak menemukan apapun yang janggal. Lalu dia segera membalas pesan dari He Fengyang, dan kemudian mereka bertemu untuk membuat kesepakatan. Ada beberapa hal yang harus Fang Yuan ikuti di dalam kesepakatan itu. Dan singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Hari ini adalah hari yang telah ditentukan oleh 10 sekte kuno. Hari ini, ke-10 sekte kuno mengutus para murid mereka untuk menjelajahi pecahan Gua Surga Langit Berbintang. Mereka semua berkumpul di lembah pegunungan benua tengah. Lembah ini tidak memiliki nama dan tidak terlihat menarik sama sekali. Namun, sebagian besar pecahan Gua Surga Langit Berbintang justru terjatuh di tempat ini. Karena itu, ada banyak Gu Immortal yang kini berkumpul di sekitar tempat itu dan berjaga-jaga. Bagi orang luar, tempat ini adalah zona terlarang. Jika ada orang yang berusaha masuk tanpa izin, maka mereka akan dibunuh tanpa ampun. Fang Yuan sendiri tidak akan berani bertindak sembarangan di sini. Bahkan jika dia memiliki Gu Perjalanan Abadi, namun semua orang tahu bahwa Fang Yuan tinggal di Gunung Danghun. Membuat masalah di sini itu sama saja dengan membuat semua sekte di benua tengah sebagai musuhnya. Dan itu jelas-jelas berbahaya, maka Fang Yuan tidak akan melakukan itu. Sementara, Fang Yuan sendiri kali ini datang bersama dengan He Fengyang. Dan sebelum masuk, He Fengyang kembali memperingatkan Fang Yuan. "Nak, jangan melakukan sesuatu yang bodoh. Pikirkan konsekuensi jangka panjang yang akan kau terima." Fang Yuan sudah tahu walau tidak diberitahu. Kini mereka berdua berjalan ke arah para Gu Immortal yang tengah berkumpul di dekat pintu masuk. "Oh, apakah ini adalah Fang Yuan?" Seorang wanita segera datang menghampiri Fang Yuan. "Salam, apakah Anda adalah Nyonya Bai Qing?" tanya Fang Yuan sambil membungkukkan badan. "Benar, ini aku." "Kamu sungguh luar biasa. Setelah kompetisi penyempurnaan, putriku sering kali menyebut namamu. Sekarang kamu bahkan ikut dalam acara ini. Sungguh surga memberkatimu. Kalau begitu, aku berharap kamu mau berbelas kasih pada putriku jika nanti kamu bertemu dengannya. Tentu, kami akan membalas budi itu di masa depan." Fang Yuan saat ini memang memiliki hubungan yang baik dengan sekte afinitas roh. Jadi, Fang Yuan dengan santai menjawab, "Berhubungan baik dengan sekte Anda adalah pengalaman yang menyenangkan. Tentu, saya akan melakukan yang terbaik." Mendengar itu, Pri Bai Qing pun merasa puas, dan kemudian dia menepi. Sementara, di sekitar para Gu Immortal lain tampak menatap Fang Yuan dengan dingin. Tentu, mereka semua iri dengan hubungan baik ini.
Terlebih hal itu jelas-jelas membawa keuntungan besar yang tidak mereka dapatkan. Bahkan He Fengyang sendiri pun masih merasa kesal setelah melihat interaksi dari dua orang ini. Kemudian, waktunya telah tiba. Semua peserta sudah berkumpul, dan tentu Fang Yuan juga ikut maju bersama dengan yang lain. Semakin Fang Yuan mendekat, di depannya samar-samar mulai terlihat selaput tipis berwarna biru. Seolah-olah itu adalah pembatas antara dunia nyata dengan pecahan gua surga langit berbintang. Lalu tepat sebelum Fang Yuan masuk, He Fengyang kembali mengirimkan pesan ke benak Fang Yuan. Jangan lupa tempat yang kuceritakan tadi, kau harus menempatinya. Jangan khawatir. Fang Yuan melambaikan tangannya dan melewati perbatasan dari dua dunia itu. Fang Yuan segera melihat dunia yang sangat kontras dan berbeda. Di sana terlihat air yang begitu luas dengan banyak corak berwarna biru. Selain itu, di sekitarnya terdapat beberapa pulau kecil yang tampak hijau. Sekali lagi, Fang Yuan memasuki gua surga langit berbintang. Walaupun kali ini pemandangannya berbeda jauh dengan yang terakhir kali dia datang. Ini semua tidak mengherankan, karena gua surga langit berbintang itu unik. Gua surga langit berbintang itu memiliki 7 wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Karena itu, gua surga langit berbintang adalah tempat yang sangat kaya. Bagaimanapun, tempat ini sudah ada sejak era purbakala. Karena itu, ada banyak tumbuhan dan hewan yang berkembang biak dan tumbuh subur di tempat ini. Bahkan menemukan binatang buas kuno dan binatang buas terpencil itu adalah sesuatu yang mudah. Namun, itu dulu. Loh, kok dulu? Ya, gua surga pada dasarnya telah dijarah oleh Sile. Karena itu, banyak binatang buas kuno atau bahkan yang lebih tinggi sudah diamankan oleh Sile. Lalu yang ada di sini tentu hanya sisa-sisanya. Lagi pula, tempat ini hanyalah potongan dari gua surga langit berbintang. Kemudian saat Fang Yuan tengah berjalan, dia mengingat 3 subjek yang harus ia cari, yaitu 2 binatang buas kuno dan 1 tanaman kuno. Binatang buas kuno yang harus Fang Yuan cari adalah ikan naga, dan yang kedua adalah penyu esensi tersembunyi. Sementara untuk tanaman yang harus Fang Yuan dapatkan adalah rumput dunia bawah. Di antara mereka bertiga, ikan naga adalah yang memiliki kekuatan tempur paling kecil. Mungkin aku harus mendapatkannya terlebih dahulu. Fang Yuan bergumam dan kemudian mulai terbang dan mencari keberadaan ikan naga. Sebelumnya, He Fengyang sudah menjelaskan tentang semua yang ada di dalam tempat ini. Dan Sekte Bangau Abadi menginginkan ketiga hal yang tadi disebutkan. Kalau Fang Yuan bisa mendapatkan atau bahkan menangkap mereka dalam keadaan hidup, Sekte Bangau Abadi akan memberikan 1/3 bagian dari buruan yang Fang Yuan dapatkan. Kemudian sebagai gantinya, Fang Yuan juga mendapatkan beberapa Gu Immortal sebagai pinjaman untuk Fang Yuan. Meskipun nilainya terlihat kecil, namun Fang Yuan tidak keberatan. Lagi pula, tidak setiap saat Fang Yuan mendapatkan kesempatan seperti ini. Belum lagi, sebenarnya masih ada hal lain yang menarik perhatian Fang Yuan. Karena itu, sekarang Fang Yuan mulai memanen ikan naga dengan santai. Dia belum menemukan ikan naga di level binatang buas kuno, tapi dia bisa mendapatkan ikan naga yang cukup berharga. Melihat kecepatannya sendiri, Fang Yuan kini merasa gembira. Semua itu berkat Gu Immortal yang dipinjamkan oleh Sekte Bangau Abadi. Selain itu, dia juga masih memiliki tangan raksasa yang membuat dia menangkap semua ikan itu dengan jauh lebih cepat. Sementara itu, di sisi lain, kini ada sekelompok Master Gu yang sedang berkumpul. Mereka itu adalah
orang-orang dari sekte kecemburuan surga. Totalnya ada 5 orang yang diutus ke tempat ini. 4 dari 5 orang itu memiliki kultivasi di peringkat 5 tahap puncak. Sementara seorang lagi adalah seorang ahli peringkat 4 tahap puncak. Mungkin di sini terdengar aneh. Fang Yuan itu adalah utusan dari sekte Bangau Abadi dengan pencapaian seorang Gu Immortal. Namun mengapa sekte lain mengirimkan orang-orang di tingkat fana? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah mungkin sekte kecemburuan surga benar-benar tidak memiliki seorang pun Gu Immortal, sampai akhirnya mereka meminta para Master Gu Fana untuk pergi ke tempat yang berbahaya ini? Jawabannya tidak ya guys ya. Nah, pada bagian ini adalah kejutan dari sang penulis, bahwa sebenarnya yang bisa masuk ke dalam pecahan gua surga langit berbintang ini hanyalah mereka yang ada di tingkat fana, ataupun mereka yang tanda dao-nya tidak lebih besar daripada akumulasi tanda dao dari pecahan gua surga langit berbintang di tempat ini. Jadi selama tanda dao-nya tidak lebih besar dari total tanda dao di tempat ini, maka Gu Immortal juga bisa masuk. Nah, kok bisa Fang Yuan masuk? Apakah tanda dao-nya lebih kecil daripada tanda dao dari pecahan gua surga langit berbintang ini? Jawabannya memang seperti itu, karena tanda dao Fang Yuan saat ini sangat sedikit. Tapi mengapa bisa? Bukankah sebelumnya sudah pernah dijelaskan kalau Fang Yuan memiliki Gu kekuatan makan, sehingga seharusnya tanda dao Fang Yuan itu terus bertambah. Itu juga suatu hal yang benar. Namun kita harus tahu bahwa Fang Yuan itu baru saja naik ke ranah immortal ketika itu dan langsung berubah menjadi zombie abadi. Efeknya, dia itu hanya memiliki tanda dao dari momen itu saja. Dia belum pernah menghadapi bencana duniawi ataupun kesengsaraan surgawi di dalam aperturnya sendiri. Imbasnya, jumlah tanda dao yang ia miliki itu ada di level dasar. Bahkan setelah dia menggunakan Gu kekuatan makan, jumlah tanda dao di dalam tubuhnya tidak meningkat dengan sangat signifikan. Seingat aneh, tanda dao dari Fang Yuan itu masih sekitar 200-300. Tolong dikoreksi kalau salah. Lalu kemudian dari semua itu, sekitar 50 atau 60 tanda dao itu didapatkan dari Gu kekuatan makan. Nah, masalahnya tanda dao Fang Yuan yang semula itu ada di sekitar 200 atau katakan 300 tanda dao, jumlahnya terus berkurang karena Fang Yuan menggunakan Gu kekuatan makan sebagai inti dari gerakan pembunuh wajah semi familiar. Di mana ketika Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuh wajah semi familiar, maka tanda dao kekuatan di dalam tubuhnya akan dikonsumsi. Sementara belakangan ini, Fang Yuan sudah berulang kali menggunakan wajah semi familiar. Bahkan dia menggunakan wajah semi familiar itu dalam jangka waktu yang lama. Sehingga tanda dao kekuatan milik Fang Yuan menurun drastis. Ini sebenarnya adalah sebuah kelemahan untuk Fang Yuan, karena seharusnya semakin banyak tanda dao, maka kekuatan pertahanan ataupun kekuatan serangan dari seorang Master Gu itu akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, kalau tanda dao-nya berkurang, maka kekuatannya pun akan berkurang. Ya, ini adalah sebuah konsekuensi dari Fang Yuan karena dia memutuskan untuk menggunakan wajah semi familiar. Tapi, meskipun ini terlihat seperti sebuah kelemahan, namun selalu ada hal baik di balik sebuah kemalangan. Itu kata pepatah begitu. Karena sekarang tanda dao Fang Yuan menipis, maka akhirnya dia bisa memasuki pecahan gua surga langit berbintang.
Kalau misalnya jumlah tanda Dao Fang Yuan itu lebih banyak daripada jumlah tanda Dao di dalam pecahan gua surga langit berbintang ini, maka pecahan gua surga langit berbintang ini akan hancur. Dan itu juga menjadi alasan kenapa hanya Master Gu Fana yang boleh masuk dan mengapa para Gu Immortal dari 10 sekte kuno tidak ada yang memasuki tempat ini. Karena dari 10 sekte kuno tidak ada satupun yang merupakan zombie abadi. Ya, mereka ada di jalan kebenaran, maka mereka tidak mau berurusan dengan para zombie abadi. Itu juga adalah salah satu pengaturan dari pengadilan surgawi. Karena itu, hanya Fang Yuan sendirilah yang bisa memasuki tempat ini dengan tingkat kultivasi seorang Gu Immortal. Bahkan jika tanda Dao Fang Yuan sangat tipis, namun dia jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan para Master Gu Fana. Ini jelas curang, tapi rupa-rupanya sekte Bangau Abadi berhasil meyakinkan ke-9 sekte yang lain. Nah, kembali ke alur cerita, di mana sekarang ada 5 orang dari sekte kecemburuan surga yang tengah berkumpul. Mereka ini sebenarnya tengah bersembunyi dari serangan ikan naga. Meskipun ikan naga itu hanya setara dengan seorang Gu Immortal peringkat 6, alias binatang buas kuno. Namun gabungan dari para Master Gu peringkat 5 ini tetap kesulitan untuk menghadapinya. Lalu di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba bayangan hitam turun dari langit. Semua orang pun terkejut. Mereka mulai menerka-nerka. Sampai pada akhirnya, mereka sadar bahwa bayangan hitam itu tidak lain adalah Fang Yuan. Kini Fang Yuan mengepakkan sayap kelelawar tetap dengan 3 pasang sayap di punggungnya. Keberadaannya benar-benar terlihat agung dan membuat semua orang terpana. Sementara, kini Fang Yuan dengan santai turun. Dia telah menemukan targetnya. Saat ini seekor ikan naga tengah mengamuk. Tampangnya terlihat sangat mengerikan. Bahkan setiap gerakannya mengakibatkan gelombang yang besar. Fang Yuan mengamati ikan naga itu dan bergumam. Sepertinya ikan naga ini mengamuk karena efek dari teknik dari jalur jiwa atau jalur kebijaksanaan tertentu. Namun, Fang Yuan tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia segera mengulurkan tangannya dan ketika itu tangan raksasa mulai terbentuk. Kelima orang dari sekte kecemburuan surga melihat semua ini dengan mulut ternganga. Apalagi saat tangan ini hampir menyentuh air. Air segera terbuka dan ikan naga terisolasi di bagian tengah. Dia tidak bisa kemana-mana. Ikan tanpa air sama seperti kehilangan hidup mereka sendiri. Tapi pertanyaannya, mengapa air itu menyingkir saat tangan Fang Yuan mendekat? Jawabannya karena Fang Yuan memiliki Gu penarik sungai. Jadi dia juga bisa mengendalikan air sesukanya. Kemudian proses penangkapan ikan naga itu pun berlangsung dengan sangat cepat. Kelima orang dari sekte kecemburuan surga hanya bisa ternganga melihat Fang Yuan yang menyimpan ikan naga ke dalam aperturnya. Namun itu belum selesai. Fang Yuan juga mulai mengumpulkan ikan naga di tingkat fana. Karena memang ikan naga pada dasarnya hidup berkelompok. Jadi Fang Yuan sekalian memanen semuanya. Lagi pula saat ini Fang Yuan juga sedang membangun jaringan untuk menjual ikan naga. 10 sekte kuno mengirim murid-muridnya untuk bersaing dan memperebutkan berbagai sumber daya dalam waktu terbatas. Hanya 7 hari 7 malam. Kemudian saat waktu habis, maka 10 sekte kuno akan menjarah seluruh tempat ini dan membagi hasilnya secara merata. Maka sekarang aku hanya perlu mendapatkan ikan naga binatang buas kuno, penyu esensi tersembunyi dan rumput dunia bawah. Selebihnya, aku akan mengambil apa yang bisa aku simpan. Karena setelah itu, semuanya akan diurus oleh 10 sekte kuno. Sekarang, aku harus menggunakan waktu ini dengan sangat baik
untuk mencari manifestasi alam mimpi yang ada di wilayah tengah. Fang Yuan sendiri bergumam setelah menangkap ikan naga binatang buas kuno itu. Sekarang dia sendiri sudah merasa puas dengan apa yang ia tangkap. Dia hanya perlu melengkapi sisanya nanti. Karena itu, sekarang Fang Yuan segera masuk ke bagian utamanya. Alasan utama mengapa Fang Yuan sangat tertarik ketika menerima misi ini. Sebelumnya, setelah membentuk kesepakatan dengan He Fengyang menjelaskan bahwa Fang Yuan harus mencapai wilayah tengah sedini mungkin, karena di sana ada manifestasi dari alam mimpi. Tentu saja, karena ini melibatkan ramalan tentang lahirnya yang mulia abadi mimpi besar, 10 sekte kuno telah mulai melakukan penelitian. Sementara dari 10 sekte kuno, jelas sekte afinitas roh adalah sekte yang menduduki posisi teratas. Karena itu, selama sekte Bangu Abadi bisa menahan rumah afinitas roh agar tidak menguasai manifestasi alam mimpi di dalam pecahan gua surga langit berbintang ini, maka itu cukup untuk menahan momentum dari sekte afinitas roh. Meski tidak ada wujud nyatanya, He Fengyang hanya ingin Fang Yuan menahan Feng Jinhuang agar tidak bisa menyelesaikan alam mimpi di dalam tempat ini. Karena tugas Fang Yuan hanya untuk menahan Feng Jinhuang agar tidak mendapatkan manifestasi alam mimpi, maka Fang Yuan bisa bertindak lebih bebas. Lagi pula, He Fengyang juga tidak tahu kalau Fang Yuan adalah salah satu penjelajah mimpi. Salah satu kelemahan dari sekte Bangu Abadi adalah terlalu menganggap dirinya serta ke-9 sekte kuno lainnya sebagai yang teratas. Mereka bahkan tidak menyangka kalau akan ada individu yang akan memiliki pemahaman mendalam tentang alam mimpi. Mereka berpikir bahwa jika mereka saja belum memiliki pemahaman itu, apalagi seorang kultivator tunggal seperti Fang Yuan. Pemikiran ini adalah sebuah kesalahan dan tentu inilah yang akan dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Karena dengan begini, Fang Yuan memiliki kesempatan untuk menjelajahi alam mimpi. Selama dia memiliki gerakan pembunuh menguraikan mimpi, maka dia memiliki keunggulan seperti Feng Jinhuang. He Fengyang tanpa sadar mengundang maling untuk masuk ke dalam rumah. Karena itu sekarang Fang Yuan segera bergegas ke bagian tengah dari pecahan gua surga langit berbintang. Sesuai dugaan, saat ini Feng Jinhuang sudah ada di sana bersama dengan beberapa orang yang ada di belakangnya. Dengan suara yang penuh dengan rasa percaya diri, Feng Jinhuang berkata, "Fang Yuan, aku sudah menunggumu." Fang Yuan tidak terlihat khawatir sama sekali. Dia lalu berkata, "Menurut kesepakatan dari 10 sekte kuno, siapapun bisa menempati tempat ini, tapi tidak boleh ada pertumpahan darah. Karena itu, cara untuk menentukannya adalah dengan menyelesaikan 3 tantangan. Siapapun yang berhasil memenangkan 2 dari 3 tantangan itu, maka merekalah yang akan menempati tempat ini." Feng Jinhuang menghela nafas. "Itu benar, tapi aku tidak mau bertanding denganmu. Karena meski aku memiliki Gu Immortal serta esensi abadi yang ditinggalkan oleh ibuku, aku tetap tidak akan bisa mengalahkanmu. Karena itu, aku menunggumu di sini untuk melakukan transaksi." "Oh, ini terdengar menarik. Tapi terakhir kali kamu sudah menipuku saat di kompetisi jalur penyempurnaan. Kau memang memberikan metode untuk kebangkitan. Namun itu hanya bisa dilakukan untuk mereka yang memiliki 10 fisik ekstrim. Itu memang hal yang baru, tapi itu tidak berguna untukku. Lantas, sekarang kamu masih ingin melakukan transaksi lagi denganku?" Fang Yuan berkata dengan dingin. Feng Jinhuang lalu dengan cepat menjawab, "Transaksi kali ini akan saling menguntungkan. Bahkan meski kamu mengatakan kalau aku menipumu,
sebenarnya kamu sendiri tahu bahwa kamu sudah mengambil banyak manfaat dari sekte afinitas rohku. Pada akhirnya, kau tetap mendapatkan banyak keuntungan. Karena itu, sekarang kau juga pasti akan mendapatkan keuntungan. Itu yang bisa kujamin. Mendengar itu, Fang Yuan pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu, bicaralah. Peng Jinhuang segera memberi saran tentang detail dari transaksi mereka. Di sini, Peng Jinhuang kembali menawarkan metode untuk menghilangkan status zombie. Namun metode ini jelas berbeda dengan metode sebelumnya. Mendengar ini, tidak mungkin Fang Yuan tidak tertarik. Bagaimanapun, ini memang adalah titik lemah Fang Yuan. Sementara syarat dari Feng Jinhuang sendiri, dia meminta Fang Yuan untuk tidak menyentuh dirinya dalam 3 hari. Dan setelah 3 hari, maka orang-orang dari sekte afinitas roh akan meninggalkan area ini. Mendengar semua itu, Fang Yuan akhirnya menyetujui permintaan dari Feng Jinhuang. Lalu, Fang Yuan meminta Feng Jinhuang untuk menjelaskan detail dari metode yang ia sebutkan sebelumnya. Dari situ, rupanya Feng Jinhuang menjelaskan bahwa metode yang ia tawarkan adalah metode dari jalur transformasi. Kalau sebelumnya Fang Yuan sendiri berubah menjadi zombie karena penggunaan jalur transformasi yang berlebihan, kali ini metodenya justru dibalik. Fang Yuan harus mengembangkan jalur transformasi sampai dia mampu mengubah dirinya menjadi seorang Gu Immortal normal. Kemudian, dia bisa menggunakan metode yang diberikan oleh Feng Jinhuang untuk mempertahankan transformasi itu hingga pada akhirnya tidak dapat dirubah lagi. Dengan begitu, maka Fang Yuan dapat kembali hidup dan menghilangkan status zombie abadi miliknya. Meski itu terdengar mudah, namun sebenarnya ini adalah metode yang sulit untuk dilakukan. Namun, metode ini kembali menambah pilihan untuk Fang Yuan agar dia bisa kembali hidup. Apalagi pencapaian Fang Yuan di jalur transformasi itu juga cukup tinggi. Semua itu terjadi karena dulu Fang Yuan pernah membantu He Laolan. Dalam proses itu, Fang Yuan sendiri bisa mendapatkan pencapaian hingga tahap kuasi Grandmaster dari jalur transformasi. Menilai semua itu, Fang Yuan merasa ini adalah sesuatu hal yang menarik dan akhirnya kesepakatan pun terjalin. Lalu setelahnya Feng Jinhuang berbalik. Dia berjalan ke arah gumpalan asap berwarna ungu dengan cahaya redup yang menyebar. Lalu Feng Jinhuang berkata, 3 hari adalah waktu yang sangat terbatas. Aku harus segera menjelajahi alam mimpi. Sementara, kalian harus melindungi tubuh fisikku. Jangan sampai kalian membuat kesalahan. Mendengar itu, para masterku yang lain dengan cepat menjawab, kami pasti akan menggunakan seluruh kekuatan kami. Bahkan jika nyawa kami taruhannya, kami akan melindungi Nona sampai akhir. Nona tidak perlu khawatir. Jika situasinya mendesak, kami pasti akan membangunkan Anda. Begitulah kata para pengikut dari Feng Jinhuang. Sekarang Feng Jinhuang menjadi jauh lebih tenang. Dia segera mengaktifkan Gu Sayap Mimpi dan mulai tertidur. Fang Yuan bisa melihat semua ini. Dia hanya bisa terpesona. Bagaimanapun Gu Sayap Mimpi itu memang adalah Gu Immortal dari jalur mimpi. Kemampuannya sangat baik dan bisa membawa penggunanya langsung ke dalam alam mimpi dalam sekejap. Terlihat ada jejak iri di mata Fang Yuan. Namun Fang Yuan sendiri tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh Feng Jinhuang ataupun mendapatkan Gu Sayap Mimpi. Karena itu dia lebih memilih untuk menyerah dalam masalah ini. Kemudian Fang Yuan mengeluarkan serigala Siribiu dari dalam aperturnya. Ini adalah binatang buas kuno yang dulu Fang Yuan taklukkan saat di klan Dongfang. Serigala ini sudah ditundukkan sepenuhnya oleh Fang Yuan. Ada yang ingat kejadiannya?
Nah, melihat serigala sirip hiu ini, para Master Gu dari Sekte Afinitas Roh menjadi sangat waspada. Fang Yuan menyadari itu dan segera berkata, "Tidak perlu cemas, binatang ini akan menjaga tempat ini. 3 hari kemudian jika kalian masih belum pergi, maka dia akan memakan kalian semua hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun segera terbang dan meninggalkan tempat itu. Lalu dalam sekejap, Fang Yuan kini sudah pergi menjauh. Fang Yuan kemudian mendarat di sebuah pulau. Di sana dia mengeluarkan sejumlah besar rockman. Dia membentuk semua rockman itu di dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu Fang Yuan meminta mereka semua untuk mengumpulkan material yang ada di pulau itu. Para rockman itu sendiri adalah generasi yang terlahir ratusan kali di Gunung Danghun. Mereka kini telah meletakkan kesetiaannya pada Fang Yuan. Karena itu, mereka mengikuti semua perintah dari Fang Yuan. Namun tidak hanya itu, masing-masing dari para rockman ini mereka dibekali dengan beberapa gu, sehingga mereka bisa membentuk sebuah tim yang solid. Bahkan, jika mereka sampai bertemu dengan para Master Gu peringkat 5 dari 10 sekte kuno, para rockman ini masih mampu untuk mempertahankan diri. Bagaimanapun, para rockman ini adalah para pasukan elit yang dididik langsung oleh Little Hu. Karena itu kemampuan mereka tidak perlu diragukan. Namun, sesungguhnya, para rockman ini tidak hanya bertugas untuk mengumpulkan material. Secara tidak langsung, mereka juga menjadi penjaga Fang Yuan. Karena sekarang, Fang Yuan berencana untuk masuk ke dalam alam mimpi. Segera Fang Yuan menemukan tempat tersembunyi untuk masuk ke dalam alam mimpi. Meskipun lokasinya cukup jauh dari manifestasi alam mimpi yang Feng Jinhuang masuki, namun Fang Yuan tetap bisa memasuki alam mimpi yang sama. Lalu kemudian, penglihatan Fang Yuan segera berubah. Kali ini, Fang Yuan telah memasuki alam mimpi dari Yang Mulia konstelasi bintang. Pemandangan yang ada di depan mata Fang Yuan adalah langit gelap dengan bintang yang bertaburan. Kemudian, perlahan dia mulai menyadari keadaan di sekitarnya. Dia bisa melihat bahwa di sana ada api unggun besar dan para manusia binatang berkumpul di sekitar api itu. Mereka semua tampak riang gembira seolah sedang berpesta. Sementara, Fang Yuan akhirnya menyadari dirinya terikat di pohon. Pandangannya meluas dan kemudian ingatannya terpancing. Di dalam benaknya dia berkata, "Mereka adalah ras manusia binatang yang telah musnah sejak era purbakala. Pada masanya, para manusia binatang adalah salah satu varian dari ras manusia terkuat yang menguasai dunia. Mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka menyembah para binatang buas dan mengadopsi keganasan serta kekejaman dari para binatang buas. Selain itu, mereka semua terlahir dengan tanda Dao dari jalur transformasi. Hal ini membuat mereka bisa berubah menjadi binatang buas itu sendiri. Sayangnya, setelah Yang Mulia Abadi asal primordial dan Yang Mulia konstelasi bintang muncul, penyerangan dan penghancuran pada ras manusia pun dimulai. Lalu pada akhirnya, para manusia semakin mendominasi dan masa untuk para varian manusia pun berakhir. Yang Mulia konstelasi bintang hidup di era purbakala. Pada saat itu, perang besar terjadi di antara berbagai varian manusia. Melihat mereka yang masih ada di sini, itu berarti ini adalah mimpi dari masa muda Yang Mulia konstelasi bintang. Gumam Fang Yuan yang mengambil kesimpulan. Kini dia tampak jauh lebih bersemangat. Setelah itu, Fang Yuan melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa dia tidak sendirian. Ada banyak anak kecil yang kini diikat di pohon, termasuk dirinya. Dan ya,
Seperti dulu, ketika di dunia mimpi, para penjelajah mimpi akan ditempatkan sebagai salah satu karakter di dalam mimpi itu, termasuk Fang Yuan yang kini berwujud seperti seorang anak kecil. Sial, ini situasi yang buruk. Para manusia binatang terkenal sebagai ras pemakan manusia. Berdasarkan sejarah, makanan favorit mereka adalah daging dari anak-anak manusia. Artinya, sekarang aku dan semua anak yang ada di sini ditangkap untuk dijadikan makanan oleh mereka. Gemam Fang Yuan. Fang Yuan merasakan urgensi dalam situasinya sekarang. Ia berusaha keras untuk melepaskan diri dari tali yang mengikatnya. Namun, bukannya terlepas, tali itu justru semakin erat. Sementara kini para anak-anak yang lain mulai menangis ketakutan. Mendengar semua teriakan tangisan dari anak-anak manusia itu, para manusia binatang justru bersorak kegirangan. Seolah-olah teriakan dan tangisan dari anak-anak itu adalah musik di telinga mereka. "Ayo, bawa makanan itu kemari," kata seorang manusia binatang berkepala singa. Dia adalah pemimpin dari kelompok ini. Lalu manusia berkepala gajah berdiri. Dia mengulurkan belalainya yang panjang. Kemudian dia mencabut pohon yang digunakan untuk mengikat semua anak-anak itu. Batang pohon itu lalu terangkat tinggi, dan anak-anak tergantung di sana berayun-ayun ketakutan. Tidak sedikit dari mereka yang kini mulai menangis. Para manusia binatang itu tertawa terbahak-bahak. Dan kemudian, sang manusia gajah melemparkan pohon itu ke arah api unggun. Anak-anak yang tidak beruntung langsung tertimpa pohon hingga mati. Segera bau anyir menyengat, tapi itu seperti doping untuk para manusia binatang. "Wah, lezatnya, aku ingin mencicipi mereka. Rasa daging empuk itu." Mereka bicara satu dengan yang lain. Namun di antara semua itu, Fang Yuan dan beberapa anak yang lainnya selamat karena tidak tertimpa pohon. Meskipun mereka terluka dan merasa sakit, mereka sekarang masih hidup. Saat anak-anak yang lain menangis, Fang Yuan melihat satu anak yang menggigit bibirnya dan menahan diri untuk tidak menangis. Melihat anak itu, jantung Fang Yuan berdegup kencang. Mungkinkah dia? Saat Fang Yuan masih menerka-nerka, pemimpin manusia binatang berdiri dan menatap semua anak-anak itu. "Dalam tradisi kami, setiap anak di sini akan diberi kesempatan. Kalian akan diberikan rumput simpul angin, dan siapapun yang bisa melepaskannya, itu tandanya dia diberkati oleh surga. Karena itu, dia akan diberi kesempatan untuk lepas dari kematian malam ini. Tapi, bagi mereka yang gagal melepaskan diri, maka mereka akan menjadi makanan kami para manusia binatang yang mulia." Mendengar itu, para manusia binatang yang lain pun mengaum dan berseru bersamaan. Para anak mulai ketakutan. Tapi kemudian, mereka dijejer satu persatu di dekat api unggun. Semua tali yang mengikat tangan mereka dipotong, dan mereka diberikan rumput simpul angin. Rumput simpul angin sendiri itu merujuk pada tumpukan rumput, ranting, dan akar kering yang membentuk simpul yang kusut. Rumput ini sendiri berbentuk seperti bola lampion, di mana di bagian tengahnya berlubang. Rumput ini juga tentu bisa dirusak jika dipaksakan. Namun, hal itu tidak diizinkan dalam budaya para manusia binatang. Jadi mereka mengingatkan kalau siapapun yang melanggar aturan ini, itu juga akan langsung mendapatkan hukuman mati. Karena itu satu-satunya jalan adalah dengan melepaskan rumput itu satu persatu. Memikirkan ini, Fang Yuan mengerutkan keningnya. Bagaimanapun, melepaskan rumput simpul angin itu bukanlah hal yang mudah.
Apalagi Fang Yuan sendiri belum pernah menemuinya di kehidupan sebelumnya. Rumput simpul angin sudah lama hilang, jadi pengalaman hidup Fang Yuan di kehidupan sebelumnya tidak terlalu berguna untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu sang pemimpin manusia binatang itu pun akhirnya berseru, "Sekarang kalian bisa melepaskan ikatan itu, sembari kami menghabiskan camilan yang ada di sini. Jika camilan ini habis, maka kalian yang akan menjadi santapan berikutnya," kata sang pemimpin manusia binatang. Mereka mulai memakan anak-anak yang tadi tertimpa pohon setelah sang manusia gajah melemparkan pohon yang mengikat anak-anak itu. Sekarang waktunya terbatas. Anak-anak yang lain sudah mulai berusaha melepaskan rumput simpul angin di tangan mereka. Tapi Fang Yuan tidak segera memulainya. Dia pertama-tama memperhatikan rumput simpul angin itu dan membuat beberapa penilaian. Melihat sikap yang tidak biasa ini, para manusia binatang dan bahkan Feng Jinhuang memperhatikan Fang Yuan. Feng Jinhuang? Ya, di sana juga ada Feng Jinhuang. Mereka di dalam mimpi yang sama. Karena mereka ada di wilayah mimpi dari Yang Mulia konstelasi bintang. Jadi, mereka ada di dalam mimpi yang sama. Feng Jinhuang melihat sikap tenang dari Fang Yuan, dan itu justru membuatnya salah paham. Feng Jinhuang berpikir bahwa Fang Yuan itu adalah Yang Mulia konstelasi bintang. Karena penampilan Fang Yuan berbeda dengan tubuh aslinya, Feng Jinhuang pun tidak bisa mengenali Fang Yuan. Karena itu, dia bisa salah menilai seperti ini. Lalu sekarang, semua anak-anak berusaha melepaskan diri. Para manusia binatang mulai mendekati mereka. Para manusia binatang itu menggeram dan menakut-nakuti anak-anak itu. Tujuan mereka sederhana, yaitu untuk mengganggu konsentrasi dari anak-anak yang sedang mencoba melepaskan rumput simpul angin. Ya, bagaimanapun mereka tidak ingin para anak-anak ini melarikan diri. Jadi mereka dengan sengaja mengganggu anak-anak ini. Namun, karena hal itu Feng Jinhuang merasa tidak nyaman. Dia lalu berteriak, "Bajingan, menjauh dariku, dasar bau busuk!" Feng Jinhuang berteriak pada manusia buaya yang ada di belakangnya. Kini manusia buaya itu tampak kesal pada Feng Jinhuang. Tapi Feng Jinhuang kembali berteriak, "Untuk apa kau menggeram padaku? Dasar menyebalkan!" Feng Jinhuang sama sekali tidak terlihat takut. Tapi pada saat itu, ekor dari manusia buaya itu sudah ada di depan pipi Feng Jinhuang. Seketika Feng Jinhuang terlempar karena kibasan ekor yang sangat cepat. Feng Jinhuang terlempar dan tulang tengkoraknya pun hancur. Tubuh anak yang digunakan Feng Jinhuang mati di sana. Tapi tentu ini bukan kematian yang menakutkan untuk Feng Jinhuang, karena dia memiliki sayap mimpi. Jadi tepat sebelum kematian dari tubuh yang ia gunakan, Feng Jinhuang menarik kembali jiwanya. Dia keluar dan terbang meninggalkan tubuh anak itu dengan sayap mimpi di punggungnya. Ini menyebalkan, tapi aku masih bisa mengulanginya lagi, kata Feng Jinhuang yang sudah terbiasa gagal di dalam perjalanan ke alam mimpi. Karena itu, dia bahkan tidak terkejut. Yang penting selama jiwanya tidak terluka parah, maka Feng Jinhuang bisa mengulangi sebanyak apapun dia mau. Terlebih dengan adanya sayap mimpi, Feng Jinhuang bisa mengurangi dampak kerusakan jiwa yang ia terima. Namun, sayang sekali, tiba-tiba manusia burung elang menukik dan menangkap jiwa Feng Jinhuang. Feng Jinhuang yang semula hendak melepaskan diri, dia tertangkap. Lalu dengan paruh yang tajam,
manusia elang itu menghancurkan jiwa Feng Jinhuang. Hal ini tentu membuat kerusakan pada jiwa Feng Jinhuang, dan seketika jiwanya dikirim paksa kembali ke tubuh Feng Jinhuang. Akhirnya, Feng Jinhuang pun terbangun dan dia langsung muntah darah. Ah, sialan, mimpi ini tidaklah sederhana. Aku tidak menyangka kalau akan menerima serangan seperti ini. Feng Jinhuang kini tampak pucat dan keringat dingin mengalir di pelipis kepalanya. Feng Jinhuang benar-benar seolah mengalami mimpi yang sangat buruk. Namun, di sini dia sadar bahwa dia terlalu sombong dan ceroboh. Karena meski Feng Jinhuang memiliki gu sayap mimpi, rupa-rupanya dia masih bisa terluka separah ini. Feng Jinhuang perlahan menenangkan dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk berpikir positif. Untungnya dia memiliki gu nyali. Jadi dengan begitu dia bisa memulihkan lukanya dan dia bisa pergi lagi ke alam mimpi. Feng Jinhuang segera menggunakan gu nyali untuk memulihkan jiwanya. Setidaknya akan butuh setengah hari sampai Feng Jinhuang benar-benar memulihkan jiwanya. Sementara itu, di alam mimpi, Fang Yuan telah melihat kematian dari Feng Jinhuang. Tapi, dia segera mengabaikannya. Dia harus menguraikan simpul angin yang ada di depannya. Fang Yuan mencoba melepaskan rumput simpul itu satu persatu dari lapisan terluar. Hingga setelah beberapa waktu, dia baru berhasil menyelesaikan 3 lapis. Kemudian, Fang Yuan melihat sekeliling, dan anak yang sebelumnya ia curigai sebagai yang mulia konstelasi bintang, kini telah membuka layar ke-7. Namun, saat ini, dia tampak kesulitan. Melihat semua itu, Fang Yuan menghela nafas panjang. Dengan kemampuannya sekarang, dia tidak akan bisa melepaskan diri tepat waktu. Apalagi dia masih belum memiliki pencapaian dari jalur kebijaksanaan. Jadi dia sangat kesulitan untuk melepaskan simpul-simpul ini. Pada akhirnya, Fang Yuan hanya bisa menyerah dengan kemampuannya sendiri. Sekarang, saatnya untuk menunjukkan kemampuan dari gerakan pembunuh mengurai mimpi. Fang Yuan segera mengaktifkan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Lalu, untaian rumput yang terjalin perlahan-lahan terlepas satu persatu. Mereka seolah melepaskan ikatan mereka sendiri. Para manusia binatang di sekitar melihat semua itu dengan penuh keterkejutan serta kekaguman. Terutama manusia ular yang ada di belakang Fang Yuan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang menganggap apa yang dilakukan Fang Yuan itu sebagai kecurangan. Semuanya terlihat seperti biasa, seolah Fang Yuan tengah melepaskan ikatan itu satu persatu. Semua ini terjadi karena efek mengurai mimpi. Jadi, semua karakter di dalam mimpi melihat apa yang Fang Yuan lakukan itu sebagai sesuatu yang normal. Lalu, lapisan demi lapisan pun mulai terlepas. Fang Yuan terus menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi. Untungnya dia bukan orang yang malas selama ini. Karena sejak pertama kali dia menjelajahi alam mimpi, dia terus menyempatkan waktu untuk pergi ke alam mimpi. Jadi persediaan gu fana miliknya itu sangat banyak. Lalu sekarang, momentum Fang Yuan tidak lagi terhentikan. Semua simpul pun terbuka. Hingga bagian akhir, terdapat sebuah benih yang menjadi jantung dari rumput simpul angin. Lalu, saat Fang Yuan mengambilnya, maka keseluruhan simpul itu pun terselesaikan. Dia berhasil. Kecepatannya terlalu gila. Tolong, selamatkan aku, kata para anak-anak yang ada di sekitar sana. Tapi Fang Yuan tidak merespon mereka. Lalu sang pemimpin manusia hewan berkata, "Anak kecil, kau bebas. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk pergi dari hutan ini. Enyah sekarang." Mendengar itu, Fang Yuan pun segera berlari menuju gelapnya hutan. Lalu,
Di depannya mulai terlihat cahaya putih dan Fang Yuan kembali ke tubuhnya. Fang Yuan terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa aku meninggalkan alam mimpi? Apa aku sudah gagal? Tapi bukankah aku berhasil? Banyak pertanyaan di benak Fang Yuan. Lalu setelah memikirkannya lagi, Fang Yuan menggertakkan gigi. Sepertinya alam mimpi ini tidak mudah untuk diselesaikan. Mungkin harus ada metode khusus yang dapat memancing bagian kedua. Fang Yuan sendiri mulai berpikir keras. Seperti yang kita tahu, biasanya alam mimpi terdiri dari 3 bagian. Namun kali ini Fang Yuan baru menyelesaikan bagian pertama. Namun sepertinya penyelesaian itu bukanlah penyelesaian yang diinginkan. Karena itu, Fang Yuan akhirnya terlempar keluar dan terpaksa mengulang lagi dari awal. Meski sepertinya Fang Yuan gagal, namun Fang Yuan tidak mengalami luka pada jiwanya. Dia hanya sedikit lelah. Maka Fang Yuan segera mengembalikan kekuatan jiwanya menggunakan gunyali. Namun meski Fang Yuan tidak berhasil melangkah ke bagian kedua, tapi Fang Yuan bisa merasakan bahwa saat ini pemahamannya tentang jalur kebijaksanaan telah bertambah sedikit. Merasakan semua itu adalah hal yang baik, Fang Yuan memutuskan mencoba untuk yang kedua kalinya. Fang Yuan kemudian kembali ke alam mimpi. Nah, perjalanan ke alam mimpi akan kita sambung lagi di part berikutnya. Sekian dulu untuk hari ini, terima kasih, see you again di next video, dan bye.